Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali membukakan satu pintu kebaikan bagi kita, yaitu kita diberikan taufik untuk hadir di masjid ini dalam rangka mempelajari agama kita. Salawat dan salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi tauladan kita, panutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kiranya yang bisa kita selamat di dunia ini, tentunya selamat juga di akhirat kelak insyaallah taala. Baik jamaah sekalian, ya alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita di pekan ketiga ini, melanjutkan kajian dari hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi sekarang kita sudah ke hadis yang kedua, ya, setelah sebelumnya kita hadis pertama tentang niat. Ya, hendaklah kalau saya sarankan ini kita hafal hadisnya, ya. Nah, kita hafal hadisnya. Jadi setiap sudah sebelum kajian atau setelah kajian, kita usahakan untuk menghafal hadisnya itu. Nah, innamal a'malu binniyat. Baik jamaah sekalian, jadi hadis kedua ini kembali dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Masya Allah, ini diantara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak segan untuk bergaul dengan sahabatnya, nongkrong dengan sahabatnya. Nah, ini patut yang dijadikan teladan sebagai seorang pemimpin misalnya. Nah, jangan nanti kalau ada maunya baru bergaul dengan masyarakat. Nah, apalagi kalau mau mencalonkan, rajin bergaul. Tapi setelah terpilih, biar kaca mobilnya juga tidak mau buka kalau lewat ini. Jadi begitu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Tiba-tiba ketika sahabat lagi nongkrong bersama Nabi, duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju putih yang sangat bersih. Syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadis sya'ri, dan juga rambutnya hitam pekat, masih rapi. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Jadi Umar yang hadir pada saat itu yang menceritakan ini, kejadian ini. Jadi dia melihat seorang laki-laki yang tiba-tiba datang dengan mengenakan pakaian yang sangat putih bersih, kemudian rambutnya hitam, masih rapi, ya, masih mengkilap karena minyak rambut misalnya. Tidak ada tanda nampak bahwasanya laki-laki ini orang jauh yang datang dari daerah yang jauh. Tidak ada nampak tanda-tanda bahwasanya dia baru saja melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kata Umar, tidak ada satu orang pun di antara kami yang mengenal laki-laki ini. Jadi misalnya seandainya dia penduduk Madinah, pasti dia diketahui. Kalaupun juga dia orang yang datang dari jauh,
habis musafir, habis safar, tentu ada tanda-tanda, misalnya bajunya mungkin sudah kusut ya, atau sudah kotor karena kan padang pasir, atau rambutnya sudah acak-acakan, tapi ini masih baru, pakaiannya masih rapi. Nah, jadi itu membuat Umar terheran, bingung. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menyandarkan, laki-laki itu menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan antara laki-laki ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah sangat akrab sekali ya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian laki-laki ini bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Lagi-lagi panggilannya dia Muhammad. Nah, ini tidak biasanya kalau sahabat Nabi itu tidak ada yang memanggil beliau dengan nama Muhammad, entah itu ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tapi orang ini memanggil dengan ya Muhammad. Nah, tidak beradab. Tidak beradab. Biasanya yang begini ini orang Badui, orang Arab Badui. Nah, laki-laki itu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, beritakanlah kepada aku tentang Islam. Jadi dia bertanya, beritahukan aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam, yaitu Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, dan engkau menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka laki-laki itu membenarkan. Bertambah keheranan Umar. Ini orang ini dia bertanya, dia juga membenarkan. Nah, seakan-akan apa yang dia tanyakan dia sudah tahu sebelumnya. Ibarat seorang guru yang bertanya kepada muridnya, apa artinya ini? Muridnya bertanya, menjawab ini, maka gurunya mengatakan benar. Nah, maka di sini menambah keheranan Umar. Ini orang dia bertanya, dia juga membenarkan. Kalau bahasa Bugisnya mapatongan ya. Makutane mapatongatoi. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, qala fa akhbirni anil iman. Maka beritakanlah aku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Laki-laki itu menjawab, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan, dan beritakanlah kepada aku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Maka laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minis sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak mengetahui, baik laki-laki itu maupun Rasulullah tidak mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka laki-laki itu kembali menjawab, bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Faqala an tajidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maka dia pun kembali bertanya, kalau begitu beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Maka Rasulullah menjawab, engkau melihat seorang ibu melahirkan tuannya, wa antaral hufatal urata, dan engkau melihat seorang laki-laki yang bertelanjang kaki atau tidak memakai pakaian,
itu berlomba-lomba membangun sebuah bangunan, berlomba-lomba saling meninggi-ninggikan bangunan. Tsumman talaqa, kemudian setelah bertanya maka laki-laki itu pun pergi. Falabistu malian, maka Umar dengan bingungnya dia berdiam sejenak. Tsumma qala ya Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah yang bertanya itu? Maka Umar berkata, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah memberitahukan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang panjang. Hadis ini disebut juga dengan hadis Jibril ya. Jadi pada hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Kalau di Al-Qur'an ada istilah Ummul Kitab, yaitu induknya kitab. Ada yang tahu apa itu Ummul Kitab? Surah apa? Surah Al-Fatihah. Kenapa dinamakan induk kitab? Karena induknya kitab, karena selain daripada surah Al-Fatihah, seakan-akan surah-surah yang lain itu menjelaskan tentang isi kandungan daripada surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sudah Al-Fatihah itu sudah seakan-akan mewakili semua daripada isi surah. Kalau hadis ini dinamakan dengan Ummul Hadis. Ummul Hadis. Jadi seakan-akan hadis yang lainnya itu menjelaskan tentang kandungan daripada hadis ini. Dan memang hadis ini menjelaskan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan-tingkatan tentang agama, dalam agama. Jadi sebagaimana yang tadi kita sudah bacakan dulu hadisnya, bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang Jibril. Dan memang Jibril itu seringkali datang kepada Nabi dan menampakkan dirinya di hadapan para sahabat dengan menyerupai seorang manusia. Menyerupai seorang manusia. Itu dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat agama langsung. Dan itu biasanya metode seperti ini, tanya jawab antara Rasulullah dan malaikat Jibril, itu akan sangat berkesan dan akan sering diingat oleh para sahabat. Biasanya metode seperti itu akan sering diingat oleh para sahabat. Jadi di sini Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, maka Rasulullah menjawab dengan rukun Islam, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman, antu'mina billah, beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan dalam agama itu yang pertama adalah Islam, kemudian tingkatan selanjutnya adalah iman, dan tingkatan selanjutnya adalah ihsan. Itu. Jadi tingkatan tertinggi dalam agama kita itu adalah ihsan. Ihsan. Seseorang yang sudah Islam belum tentu dia sudah beriman. Jadi orang yang muslim itu belum tentu dia bermukmin, tapi orang yang mukmin sudah pasti dia muslim. Seperti itu kata para ulama. Kemudian ini juga perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, kalau disebutkan antara Islam dan iman dalam satu konteks, maka itu maknanya beda. Tapi kalau disebutkan Islam konteks yang lain, kemudian iman di konteks yang lain, maka itu maknanya sama. Maksudnya apa? Saya ulangi ya. Jadi ketika Islam dan iman itu disebutkan dalam satu konteks, misalnya seperti ini dalam satu hadis, maka itu maknanya beda. Islam adalah tentang amalan-amalan zahir. Seperti tadi amalan zahir seperti menunaikan zakat, mendirikan sholat, itu amalan-amalan zahir semua. Adapun iman adalah amalan-amalan batin. Kita percaya keyakinan kepada Allah, kepada malaikatnya itu.
Itu yang berkaitan dengan amalan batin. Nah, makanya kalau Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, maka Islam adalah amalan-amalan zahir dan iman adalah amalan-amalan batin. Nah, makanya kalau disebutkan dalam satu konteks itu maknanya beda. Saya kasih contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika orang Badui berkata, saya sudah beriman. Qalatil a'rabu amanna, saya telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kullam tu'minu, katakanlah sesungguhnya engkau belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah saya telah berislam. Nah, jadi beda ya, beda. Jadi seorang yang sudah berislam belum tentu dia beriman. Nah, belum tentu dia beriman. Makanya tingkatan pertama itu adalah Islam. Nanti naik tingkatannya menjadi iman, beriman. Berislam dulu baru beriman. Nah, seperti itu. Jadi itu Islam menjelaskan tentang amalan zahir, rukun Islam. Adapun rukun iman tentang amalan batin. Nah, itu. Kemudian contoh lain yang membedakan antara Islam dan iman. Ketika di dalam di dalam doa ketika kita sholat jenazah, Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, jikalau sekiranya ada yang Kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keadaan berislam, dan jika Engkau mewafatkan kami, maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Karena ketika kita sudah wafat, tidak dibutuhkan lagi Islam kita, bukan lagi amalan zahir yang dibutuhkan, tapi keimanan kita ketika kita sudah wafat. Nah, kita menghadap kepada Allah dengan keimanan. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan amalan-amalan, melakukan amalan-amalan zahir. Nah, itu. Jadi itu ya, bedakan antara Islam dan iman. Tapi kalau disebutkan dalam satu konteks, dalam beda konteks, misalnya ada hadis yang menyebutkan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, barang siapa al-muslimu, orang muslim itu adalah yang selamat lisannya, yang orang yang lain itu selamat daripada lisannya. Artinya di sini al-muslim yang mukmin juga. Nah, disebutkan seperti itu karena beda. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Artinya dia tidak senantiasa mengganggu muslim yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud muslim di sini adalah mukmin juga, iman juga. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai cabang, sampai 72 cabang. Nah, sampai 72 cabang. A'laha qala la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kita mengucapkan la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq, dan cabang yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah daripada iman adalah menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Nah, yang dimaksud iman di sini adalah Islam juga. Nah, ya kan, Islam itu kan amalan-amalan zahir. Jadi itu. Jadi kalau iman dan Islam disebutkan dalam satu konteks, beda konteks, maka maksudnya adalah iman, yaitu Islam juga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, rukun Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Adapun rukun iman berkaitan dengan amalan-amalan batin. Dan Islam, iman lebih tinggi tingkatannya daripada Islam. Nah, jadi makanya keliru kalau biasa ada di antara juga golongan itu yang suka mengkafirkan, yang namanya Khawarij. Jadi Khawarij itu diantara keyakinannya, jika ada orang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia sudah kafir. Nah, dalilnya apa? Dia berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, tidaklah orang perzina itu saat dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Jadi kalau ada orang yang berzina, tentu dia tidak bermukmin dalam keadaan dia berzina. Wala yusriku sarik hina yasruk wa huwa mu'min. Nah, dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri dia dalam keadaan mukmin. Nah, ini yang dipakai orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi katanya kalau ada orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, disebutkan di sini bahwa dia tidak beriman. Memang dia tidak beriman, tapi dia masih berislam. Nah, itu. Jadi hadis ini sebagai
mengkonter pemahaman orang Khawarij yang mengatakan kalau ada orang melakukan dosa besar maka dia tidak beriman. Memang dia tidak beriman atau misalnya kurang keimanannya, tapi dia masih tetap berislam. Karena setelah orang berislam itu beriman. Nah, tapi kalau keimanannya dia berkurang maka dia tetap menjadi orang yang muslim. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah marah kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Zaid bin Usama. Itu Zaid bin Usama ketika di medan perang, banyak versi riwayatnya, ketika di medan perang dia berhadapan dengan seorang musuh, bermusuh, saling mengadu pedang. Akhirnya ketika musuh itu sudah terdesak dan Zaid bin Usama sudah mau menembas dengan pedangnya, tiba-tiba musyrik ini berkata la ilaha illallah. Tiba-tiba dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Zaid bin Usama ragu apakah dia mau menebasnya atau tidak. Dia sudah bersyahadat, tapi Zaid bin Usama tetap membunuhnya dengan pedangnya, karena dia berpikir bahwasanya orang ini mungkin bersyahadat hanya karena ingin dia selamat, takut dari pedangku. Hanya kelicikannya agar dia bisa selamat dari pedangku. Tapi sahabat yang melihat peristiwa itu melapor kepada Nabi SAW, begini. Akhirnya beliau marah sampai kelihatan semua urat-urat lehernya. Kemudian dipanggillah Zaid bin Usama. Kemudian diceritakan, kenapa engkau membunuhnya? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Zaid bin Usama? Saya mengira bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dengan tebasan pedangku wahai Rasulullah, maka saya membunuhnya. Maka apa kata Rasulullah? Kenapa tidak sekalian engkau membelah dadanya, kemudian kau pastikan apa yang ada dalam dadanya. Artinya ketika seorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu zahirnya sudah berislam. Adapun batinnya itu hanya dia yang Allah yang tahu, jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah marah dengan peristiwa itu. Jadi itu. Jadi Islam tingkatannya dulu Islam, kemudian iman, dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah kondisi paling tinggi saat kita sudah sedang merealisasikan antara rukun Islam dan rukun iman. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi jika kita tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Itu kondisi kita selalu menghadirkan ihsan dalam diri kita. Ketika sholat misalnya, kita berihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai tingkatan ihsan. Kita sholat seakan-akan ini sholat terakhir kita senantiasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melihat Allah? Tentunya dengan hati, ya, bukan dengan mata kepala. Karena selamanya kita tidak akan bisa melihat Allah sebelum kita meninggal. Apa kata Rasulullah SAW? Ta'allamu fa innahu lan taraw rabbakum hatta tamut. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan mampu melihat Allah sampai kalian meninggal. Bahkan Nabi Musa alaihissalam yang disebut mendapatkan gelar kalimullah, yang selalu senantiasa berbicara dengan Allah. Itu Nabi Musa itu kalau mau berbicara dengan Allah berbicara seperti biasa. Tapi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, falamma tajalla rabbu qala anzur rabbi arini anzur ilaik, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf? Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan bisa melihatku. Tapi kalau kamu ingin melihatku, coba kamu lihat ke gunung itu. Kalau nanti gunung itu masih tetap berdiri kokoh, niscaya kamu akan mampu melihatku. Maka Musa melihat kepada gunung, kemudian Allah menampakkan cahayanya, hancurlah gunung itu dan Musa pingsan. Itu artinya tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Miraj, peristiwa Isra dan Miraj. Isra itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Miraj itu perjalanan Nabi dari bumi ke langit. Itu istilah Isra dan Miraj, ya. Sampai di langit ke-7 ditanyakan, ketika sudah kembali dari Isra Miraj, para sahabat bertanya, hal tarau rabbakum, wahai Rasulullah, apakah kamu melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bagaimana saya bisa melihat Tuhanku? Ada cahaya. Ada cahaya. Jadi Rasulullah saja ketika sudah berada di langit ke-7,
di Sidratul Muntaha beliau tidak mampu melihat Allah karena ada hijabnya itu cahaya. Nah begitu. Jadi ihsan itu adalah kita menghadirkan muraqabah, selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu terhindar yang dari namanya maksiat. Selalu menghadirkan Allah dalam dirinya, selalu merasa bahwasanya dirinya dilihat oleh Allah ketika dia sendiri, ketika dia dalam perjalanan dinas, ketika dia di kantornya mau tanda tangan, tiba-tiba dia ada muncul lihat ke Allah tidak jadi tanda tangan misalnya ya, mau korupsi dan lain sebagainya, mau melakukan maksiat. Nah, itu. Jadi mau melakukan maksiat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang selalu merasa dirinya berbuat ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah, itu mampu dirinya untuk khusyuk ketika beribadah dan lain sebagainya. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Sebaik-baiknya iman dalam diri kita bahwasanya kita selalu yakin bahwasanya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah itu sebaik-baik iman. Nah, jadi iman yang paling tinggi adalah ketika kita selalu yakin bahwasanya Allah ada bersama kita dimanapun kita berada. Nah, maka jangan ketika kita melakukan maksiat, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Nah, biasanya orang menganggap remeh kalau misalnya maksiat kecil gini, berbohong gini, dia berbohong. Tapi jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah yang Sang Maha Agung. Nah, itu kita selalu menghadirkan itu ihsan. Seakan-akan Allah melihat kita. Kata Ibnu Rajab, barang siapa yang senantiasa muhsin, ihsan, ada nanti dia ada faedah tambahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang senantiasa ihsan, husna, maka dia baginya surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Kelak nanti dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang. Karena ketika di dunia dia senantiasa menghadirkan dirinya bahwasanya dia melihat Allah. Nah, dia melihat dengan cara hatinya, melihat ciptaan-ciptaan Allah, melihat keagungan-keagungan Allah. Nah, kemudian setelah itu dia merasa dirinya selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak pada hari kiamat insyaallah taala maka dia akan diberikan kenikmatan tambahan. Kenikmatan yang sangat diidam-idamkan ketika di surga Bapak Ibu sekalian adalah bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Nah, itu kenikmatan yang paling tinggi. Ketika kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadirkan bahwasanya kita diawasi oleh Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan-keagungannya, maka kata para ulama, nanti kenikmatan yang dia akan diberikan tambahan ketika di surga adalah mampu melihat Allah, zat Allah dengan mata telanjang. Yang kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badr. Kalian nanti kelak akan mampu bisa melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Nah, bulan purnama. Jadi itu. Jadi antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah ada kenikmatan yang bisa melihat Allah dengan mata telanjang. Tapi itu tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kalau kita mau ilustrasikan ini antara Islam dan iman dan ihsan, itu seakan-akan sebuah pohon. Jadi pohon ini, saya taruhlah pohon, ini pohon ya, pohon. Ini batangnya ini adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ini Islam. Kemudian ini ada ranting-rantingnya, ada salat, ada zakat, ada haji, ada puasa, dan amalan-amalan zahir yang lainnya. Nah, itu amalan-amalan zahir yang lainnya. Kemudian ada akar-akarnya, taruh akarnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada akhir-akhir, dan iman kepada qadar yang baik dan buruk. Maka ini hendaklah kita perbagus pohon-pohon kita ini. Kita perbagus, misalnya amalan ditambah sholat, itu ada sholat sunnatnya, puasa ada puasa sunnahnya, kita percantik, rimbun dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika seseorang itu dia tidak sholat, maka mungkin rantingnya patah. Dia tidak puasa, rantingnya patah. Dia tidak haji, misalnya dia sudah mampu tapi tidak haji, rantingnya patah. Tapi
apa namanya, mungkin pohonnya masih tetap berdiri kokoh ya, kokoh. Karena seseorang itu jika dia tidak melakukan puasa itu belum dikeluarkan dari agama Islam, belum dikeluarkan dari Islam. Kecuali kalau ada orang, ini kita perlu pahami juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang meskipun dia rajin sholat atau puasa, tapi dia mempunyai keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka sepakat para ulama dia kafir. Tapi kalau ada orang yang dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, diwajibkan, kalau kita tidak melaksanakannya kita berdosa, tapi dia malas, itu belum dikeluarkan dari apa namanya, khilaf, tapi yang pendapat terkuat belum dikeluarkan dari agama, atau dia tidak puasa. Tapi kalau ada orang yang misalnya padahal sholat ini hukumnya sudah diketahui ya, sudah jamak, dalam istilah agama maklum minad dini bid darurah, artinya sudah diketahui hukumnya, sudah tidak ada orang yang tidak tahu hukumnya sholat itu wajib. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia hukumi kafir meskipun dia tidak sholat, atau meskipun dia rajin sholat 5 waktu, tapi dia berkeyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, itu dihukumi kafir, karena itu sudah ma'ruf ya di kata hukumnya. Jadi seperti itu, ada orang yang tidak sholat, tidak zakat, itu meskipun rantingnya masih sudah berguguran tapi masih kokoh, kecuali kalau dia tidak bersyahadat maka tumbang pohonnya. Ataupun kalau misalnya dia tidak meyakini keberadaan Allah, tidak meyakini keberadaan malaikat akar-akarnya, maka akarnya rusak, maka tumbang juga pohonnya. Jadi seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Semua pohon nanti ini kita akan hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selain kita berislam, kita usahakan juga memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa berihsan, menghadirkan pada diri kita bahwasanya kita senantiasa melihat Allah dan Allah melihat kita dalam beribadah dan dalam keseharian kita. Kalau seseorang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya untuk bertakwa. Untuk bertakwa dimanapun dia berada, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi azan, kemudian dia asik menonton, azan me time, lagi seru-serunya film, sinetron, ikatan cinta dan lain sebagainya ya, tapi tiba-tiba dia ingat Allah, melihat kita, maka ada motivasi dalam dirinya untuk pergi sholat berjamaah. Seperti itu ya. Lagi malas-malasan mengaji, kemudian dia ingat Allah, dia ingat akhirat dan lain sebagainya, maka ada dorongan dalam dirinya untuk pergi mengaji atau melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian di sini juga malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah yang ditanya tidak lebih tahu daripada Jibril yang bertanya. Jadi Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak tahu. Jadi kalau Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam sama-sama tidak tahu, maka bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui bahwasanya kiamat terjadi pada tahun sekian, kiamat terjadi akan beberapa tahun lagi ya. Tentu itu lebih berdusta ya, lebih berdusta. Kalau Rasulullah SAW atau Jibril alaihissalam saja tidak tahu, maka orang biasa tentunya lebih tidak tahu. Karena memang ini perkara gaib, la ya'lamuha illallah. Perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan biasa termakan isu dengan dulu pernah ada yang mengatakan dukhon ya, atau hari kiamat itu terjadi tahun 2020, sudah ada peristiwa dukhon dan lain sebagainya. Itu sampai ada orang yang mau merencanakan sesuatu tidak jadi karena bilang buat apa kita investasi dan lain sebagainya, kiamat sudah akan terjadi itu. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Meskipun alhamdulillah kita diberitahukan tentang tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian ya, tanda-tandanya. Misalnya yang di sini disebutkan bahwasanya nanti ada seorang ibu yang melahirkan Tuhannya. Ini ada yang mengatakan ini kiasan atau ini betul-betul contoh seorang ibu yang melahirkan tuannya. Artinya misalnya ibu itu dia seorang budak. Tuannya itu kan kalau tuannya itu halal untuk berhubungan badan dengan budaknya. Ketika tuannya ini berhubungan badan dengan budaknya yang seorang perempuan, kemudian seorang perempuan ini melahirkan seorang anak, maka anak ini statusnya dia menjadi tuannya.
Itu yang dimaksud ya, artinya masa peperangan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika sudah banyak merajalela kedurhakaan, seorang anak itu seakan-akan menjadikan ibunya seorang budak, dimarah-marahi, disuruh-suruh dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa antaral hufat al-urat al-alat ria'ashan, dan engkau melihat seorang yang laki-laki, seorang yang bertelanjang kaki atau tidak berpakaian, tapi itu mereka mampu untuk mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, itu maknanya mungkin biasa kalau misalnya kita tarik ke kasus kontemporer ya, zaman sekarang ini biasa kita lihat pengemis-pengemis di jalanan ketika ditangkap kemudian diinvestigasi, ternyata dia sudah punya rumah yang besar misalnya di Jawa. Dia datang ke sini mengemis, tapi ternyata dia orang yang kaya. Nah, seperti itu. Kita tidak sangka ternyata dia orang yang kaya. Itu merupakan tafsiran dari para ulama. Maksudnya ini hanya kiasan, seperti itu kira-kira fenomenanya. Nah, intinya bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi dan kita hanya diberikan tanda-tandanya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu dan khawatir dengan terjadinya kiamat dan sebagainya. Yang perlu hanya kita mempersiapkan diri kita. Bahkan mungkin sebelum kiamat terjadi kita sudah meninggal duluan, ya kan? Kita sudah meninggal duluan. Jadi intinya bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi yang namanya hari kiamat atau hari akhirat. Seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu tentang kandungan hadis yang ada di hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah atau yang dikenal dengan hadis Jibril. Dan inilah induk hadis karena memang membahas tentang agama kita. Saya kira itu Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wal i'tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Abdillah mengenai salah satu hadis yang sangat agung, yaitu hadis Jibril. Kalau di kalangan para penuntut ilmu memang biasanya hadis ini dikatakan dengan hadis Jibril. Selanjutnya adalah bagi jamaah yang ingin bertanya, mungkin kita akan tunda sedikit isya sekitar 10 menit. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, nanti insyaallah mikrofonnya. Tapi jangan bertanya kapan hari kiamat ya. Jangan bertanya tentang kapan hari kiamat, karena Rasul saja sama Jibril tidak tahu. Ada yang bertanya silakan angkat tangan. Waalaikumsalam. Tadi, Masya Allah penjelasan dari Ustaz terkait yang terakhir Ustaz ya, ciri-ciri hari kiamat wa antara kurfa dan Allah Ta'ala yang itu perlu nasibnya. Mungkin Ustaz, apakah termasuk ketika manusia lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya? Contoh Ustaz, ya buat apa sekolah gitu, buat apa belajar, toh dengan tanpa sekolah, tanpa belajar bisa kaya kok gitu. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin Ustaz ya. Apakah bagian dari syarah Antarul hufat. Ya, syukur Ustaz. Ya. Jadi para ulama yang mengatakan bahwasanya ini hanyalah kiasan. Jadi kadang memang ditarik dalam kasus tertentu seperti yang disebutkan Ibu tadi, bahwasanya apakah ini termasuk bahwasanya yang dimaksud daripada hadis ini tentang tanda-tanda kiamat adalah salah satunya diantara orang-orang sudah sibuk mengejar dunia ya, tidak sekolah dan lain sebagainya. Dan itu termasuk tanda-tanda yang bisa ditarik ke sana, karena memang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika orang-orang sudah tidak lagi mengenal Allah. Jadi peristiwa Ka'bah itu Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 peristiwa penghancuran Ka'bah. Yang satu berhasil dan duanya ini tidak berhasil karena masih ditolong oleh Allah. Seperti yang pertama yang mungkin kita ketahui sering dengar tentang kisah Abraha ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian ada burung ababil. Kemudian yang kedua di hadis ya, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab niat itu dia disebutkan bahwasanya ada serombolan yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilikuifaksi
khasafal ard. Kemudian yang terakhir itu nanti di hari kiamat, di hari akhirat, di hari kiamat pesannya ada nanti yang akan dari Habasyah, dari kaum Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ketika orang-orang sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, artinya jauh dari agama ya, sudah tidak mengenal Allah, sibuk dengan dunianya. Karena memang salah satu tanda hari kiamat itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi orang-orang yang mau menerima sedekah. Karena kenapa? Kaya semua orang. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat juga nanti, tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Salah satunya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Tidak ada lagi kita pusing nanti kemana kita mau berzakat, bersedekah. Karena orang-orang sudah kaya semua. Nah, karena saling mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, jadi sekira bisa ditarik kesimpulan seperti itu, Bu. Nah, jadi dia selalu memikirkan dunia, mengejar dunia sampai lupa akhirat, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, boleh bertanya? Oh, Ya, silakan. silakan. Yang mungkin termasuk itu Ustaz ya, salah satu ciri akhir zaman itu ditemukan bukit-bukit emas itu Ustaz ya. Apakah memang asli bukit-bukit emas atau bagaimana Ustaz? Terus tadi Masya Allah Ustaz, saya baru terjawab pertanyaan dari Ustaz yang salah satu hadis yang nanti Rasulullah di akhir zaman sepasukan orang akan menyerang Ka'bah dan semuanya ditenggelamkan ke bumi. Masya Allah. Ya, syukur Ustaz saya dapat pencerahan. Ya, afwan. Jadi apakah juga termasuk nanti tanda-tanda kiamat karena ada gunung emas ya? Walau alam saya juga kurang tahu Ibu bahwasanya apakah itu kiasan ataukah memang benar-benar terjadi bahwasanya nanti ada gunung emas dan orang-orang akan berlomba-lomba untuk mengambil emas daripada dua gunung itu. Insyaallah nanti akan saya cari mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya jawab. Satu lagi mungkin. Yang saya ingin tanyakan itu tentang kesannya itu menghadirkan Allah dalam segala kondisi. Sementara kalau bagaimana cara kita mengaplikasikan di diri pribadi kita, sementara kita kan manusia sering berubah-ubah dalam kondisi. Bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam segala keadaan dalam keseharian kita? Ya. Jadi memang mungkin ditarik, kita kan senantiasa berubah-ubah, entah itu keimanan ya kan. Memang iman seseorang itu yazid wa yanqus. Keimanan kita itu bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan maksiat. Nah, kemudian kita berusaha senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Jadi jangan sampai ketika kita sudah merasa lepas dari penjagaan Allah, maka disitulah setan akan mempunyai kontribusi untuk menjerumuskan kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah sudah kita geser dalam diri kita, maka masuklah setan. Tapi ketika Allah kita hadirkan dalam diri kita, maka tidak ada celah pada setan untuk bisa menjerumuskan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita senantiasa menghadirkan Allah. Kita melihat Allah. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Banyak. Misalnya kita mungkin dengan cara berzikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan cara mengingat Allah hati menjadi tenang. Berzikir, atau mungkin agar memudahkan kita berzikir mengingat Allah, kita pakai tasbih atau kita pakai alat yang biasa kita pakai berzikir. Nah, itu cara mengaplikasikannya menghadirkan Allah itu seperti itu, berzikir atau ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa menarik kita atau merangsang diri kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segera cukup untuk pertanyaan. Kita sekitar 3 menit lagi. Saatnya kuis. Nah, nanti ini jangan dilihat nilai hadiahnya ya. Nah, nanti kalau kita dapat misalnya minyak goreng sampai goreng ikan, lain rasanya. Karena ini hadiah kuis dari pengajian. Atau ini ada juga gula. Nanti pas kita pakai bikin teh, nanti rasanya juga manis-manis bagaimana begitu.
karena hadiah pengajian insyaallah ini ya. Jadi silakan Ustaz memberikan pertanyaan, mungkin satu hadiah satu pertanyaan. Di sini ada 2. Nah, nanti kalau tidak bisa jawab berarti untuk pekan depan insyaallah. Silakan Ustaz. Baik. Jadi saya sering menonton challenge ya di biasanya Telegram itu, dia melakukan challenge, dia berkeliling bertanya kepada anak-anak muda milenial tentang disuruh sebutkan ada berapa rukun iman dan sebutkan. Nah, saya kira itu pertanyaan saya, ada berapa rukun iman dan disebutkan sesuai urutannya. Angkat tangan dulu baru dikasih mikrofonnya. Ayo siapa? Ya, tidak boleh lihat buku ya. Ayo silakan. Yang mau jawab silakan. Angkat tangannya yang agak lama supaya kelihatan. Ayo silakan. Ibu siapa? Dengan ibu siapa? Oh iya, silakan. Iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang kelima iman kepada qada dan qadar. Insyaallah. Itu Ustaz. Betul ya. Jadi kalian benar berarti ya. Bu mau pilih minyak atau ini Bu? Gula. Oh minyak. Nah satu lagi pertanyaan saya. Oke. Ya. Satu lagi. Kalau begitu tadi rukun iman, yang sekarang rukun Islam ya. Sesuai urutannya. Ayo dari silakan Bapak Alifan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Menjalankan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan yang mau. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Namanya dengan Pak siapa? Saya Samsul ya. Oh, nah ini Pak, sisa gula Pak jadi jangan lihat hadiahnya dan nilainya, kesannya insya Allah sudah dapat ilmu. Nanti sampai garu-garu di kita alif wah hadiah pengajian insya Allah. Jangan dilihat ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pekan depan di hari yang sama dan di jam yang sama kita akan kembali mengadakan pengajian rutin dan insya Allah akan membahas mengenai fikih dan insya Allah sudah masuk di bab taharah. Insya Kita Allah. masuk di bab taharah dan insya Allah mungkin nanti kalau misalnya butuh mungkin bisa ada praktiknya atau apa segala macam. Jangan sampai kita melaksanakan butuh selama ini salah atau ada yang keliru. Jadi sekian, insya Allah semoga berkenan. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallah wa rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.